Tulis. Tetangga saya yang pemborong itu, wah yang ngolong atas yuto entak apa? Terus dadi mas. Tapi itu anggarannya 2 miliar. Dan masyarakat desa pasti tidak akan ngurus cara ngecek piye dan sebagainya, itu nggak akan. Dong dia masyarakat desa itu yang petani itu ya, disuruh ngurus yang 10 ton per hektar saja itu saya nggak bisa. Jadi saya memutar ke semua kecamatan itu, hampir semuanya menyerah. Pucak Wangi itu paling pol itu 8 ton, itu paling jago itu, kayak gitu. Nah, itu kemudian semuanya jadi kacau. Pertanian orientasinya begitu, peternakan juga sama. Nah, yang juga aneh itu adalah soal tata ruang. Saya membayangkan, karena kebetulan saya dulu pernah bergerak untuk gerakan advokasi tata ruang. Saya membayangkan bahwa kebijakan tata ruang yang dimaksud itu adalah bagaimana menata wilayah semua Kabupaten Pati itu untuk pembagian posisi peran gitu supaya masyarakat bisa makmur. Kalau yang Lereng Muria itu kira-kira apa perannya? Ekonominya seperti apa? Lereng Kendeng itu seperti apa? Ternyata kan tidak. Tata ruang yang dimaksud itu adalah menata ruangan pendopo. Di mana posisi wakilnya, di mana posisinya beliau, di mana posisinya Pak Manurung dan lain-lain, kan begitu kan? Di mana posisi, kan begitu, tata ruangnya kan itu. Bagaimana menata ruang supaya indah, supaya masjidnya baru direnovasi tahun yang lalu mau direnovasi lagi, kan begitu toh. Ada trotoar yang karena beliau kepleset lalu kemudian mau direnovasi, kan begitu. Itu tata ruang yang dibayangkan oleh bupati kita hari ini, bukan penataan ruang yang besar. Itu yang terjadi hari ini kan begitu. Ya, benar berkah. Jadi kalau saya nonton video pleset itu saya hanya wis tua ya biasa pleset toh ya kan. Tetapi karena punya kekuasaan, jadi nek kepleset itu diganti kan. Yang senang saya ngambil proyek kan gitu. Itu yang terjadi hari ini seperti itu. Yang berikutnya juga soal pendidikan. Pendidikan itu kan kita lihat kan luar biasa. Ada regrouping SD hari ini ya. Itu guru-gurunya udah nangis seperti kita udah nangis, tapi tetap aja di-regrouping. Kalau mau dikunjungi beliau itu, pengalaman saya yang saya lihat itu harus tiap mulai pajar ngawet bendera, menyiapkan rangkaian bunga, lalu harus ada anak yang hafal lagu, kalau nggak hafal kepala sekolahnya bisa dipindah. Itu yang terjadi hari ini kan gitu. Sehingga itulah yang membuat kemudian respon masyarakat terhadap situasi hari ini, terutama yang terkait dengan PBB P2 ini menjadi penguat. Jadi tidak hanya faktor itu saja ya. Dan pendidikan itu ada banyak misalkan. NU sampai hari ini menolak 5 hari sekolah. Tetapi diajak ngobrol terus dan obrolannya juga tidak didengarkan karena sekarang juga sudah ditetapkan. Karena di NU itu memang sudah tahun dulu itu sudah ada kesepakatan bahwa sekolah 5 hari itu akan berdampak terhadap misalkan kegiatan-kegiatan TPI dan lain sebagainya kayak. Itu menurut teman-teman. Yang berikutnya juga ada beasiswa matematika habis-habisan. Beasiswa itu bagi yang kuliah itu banyak sekali beasiswa. Tapi ternyata kalau dicek itu duitnya siapa? Ternyata bukan dari APBD, tapi dari apa? Dari pungutan CSR-nya perusahaan-perusahaan itu. Padahal CSR itu kan ada aturannya. CSR itu sebenarnya harusnya itu tidak boleh dikelola oleh pemerintah. CS singkatannya sudah apa CSR itu? Corporate Social Responsibility. Respon untuk kepentingan sosial. CSR itu selama ini yang oleh perusahaan kadang-kadang sering disalahgunakan untuk iklan kan gitu. Masyarakat tidak bisa akses. Nah, sekarang kemudian dikumpulkan, setiap perusahaan diminta berapa, lalu kemudian datang ke publik, kemudian teman-teman dokumentasi dikumpulkan, lalu bicara soal kabupaten ini memberikan beasiswa sekian. Jadi hampir semua yang ada itu, yang kita lihat itu semuanya jadi persoalan. Nah, yang terakhir Ibu dan teman-teman semua, ya mesti cedak. Halo Bu. Jadi begitu. Jadi kalau soal PBB itu
yang menjadi persoalan itu adalah soal, nah, ada dua hal yang menjadi persoalan. Misalkan kalau teman-teman melihat presentasinya kawan-kawan dari kampus IPMAFA beberapa hari yang lalu, itu jelas hasil risetnya IPMAFA itu berapa persen Mas Ibu? 90% masyarakat menolak kenaikan PBB 2 kan begitu. Itu saya tidak tahu apakah pemerintah itu juga mendengarkan kata-kata akademisi ya. Nah, yang berikutnya itu yang soal keterlibatan dewan. Jadi saya kebetulan punya banyak kawan orang-orang dewan itu. Jadi dewan memang sama sekali tidak tidak berjuang untuk kepentingan kita. Ya, berjuang ya untuk kepentingan mereka. Kalau misalkan mereka lagi rapat untuk membahas perda itu ya dalam rangka bahwa bahas perda itu ada duitnya, bukan untuk membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat juga. Tapi rapat perda itu paling minim itu satu perda itu 500 juta minimal. Nah itu yang diukur, yang dihitung gitu. Jadi kalau ngomong soal perda itu ngomong soal apa yang akan mereka dapatkan, bukan apa yang akan disajikan oleh masyarakat. Maka kalau misalkan Pak Bupati ngomong bahwa kenaikan PBB 2 itu bukan karena saya tapi karena perda, itu ya karena kalau itu disampaikan itu tidak akan ada yang mengkritisi kan gitu. Dewan juga kalau kita tanya misalkan, perdamu yang dimaksud Pak Dewa yang kepiye, ini dolari juga. Karena apa? Karena setelah dapat perda, totalan wis beres, itu yang mikir perda yang lain. Kan? Itu yang terjadi di Dewan kita hari ini. Kayak gitu. Apalagi dengan misalkan proses koordinasi yang dalam tanda kutip itu lebih intimidatif dari ini. Terus pokoknya ngomong kasar, terutama sekarang itu pokirnya itu udah letek kabeh kan gitu. Kira-kira aku ngelawan itu pokirku dijepuh kan gitu. Itu yang terjadi hari ini loh. Jadi oleh karena itu ya nyameh nyarutang gue burung beres kan gitu kan, mikir pokirnya malah ducul kan gitu. Termasuk saya juga tahu kawan-kawan media ini kan banyak yang kehilangan pokir kan gitu. Kita semua jujur saja lah, ini kan jagoan biasa kan. Jadi jangan ini tidak dalam rangka menyerang, tapi ini fakta yang begitu. Kalau dulu itu zaman Pak Haryanto itu dikumpulkan jadi satu di ruangan, dijak ngobrol kemudian dibagi. Sekarang itu untuk bagian itu ada ininya, ada centang birunya gitu. Jadi makanya berbeda. Yang bolone kan gitu. Dan ini persoalannya kan di situ sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian sekarang ada muncul bahwa 13 hari tanggal 13 Agustus nanti mau ada aksi, ya itu kan bagian itu enggak apa-apa kan gitu. Bagi saya sebagai masyarakat sipil yang memang tidak punya batasan itu ya boleh aksi, enggak boleh ya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau aksi, ada yang mau protes, ada yang mau demo kan silakan. Bahkan saya di NHK sama teman-teman sama Tony, kebetulan Mbak Bule ini adalah penasehatnya NHK. Saya sudah pesan bahwa kalau ada warga Pati yang karena kritis kemudian dilaporkan ke polisi, maka NHK akan siap 100% dan gratis untuk membantu menjadi lawyernya. Jadi silakan kalau nanti sampai ada orang yang diperkarakan secara hukum gara-gara kritis dan tidak menggunakan pelanggaran ITE ujaran kebencian itu, laporkan Bang Gule. Kita akan temani. Bang Gule. Kalau mereka ingin ditemani kan gitu. Tapi kalau udah kan sekarang kan banyak temannya juga kan. Nah kira-kira begitu. Jadi NHK ini pada awalnya adalah, jadi NHK ini strukturnya itu ada lawyer, ada pengacara, lalu ada akademisi, lalu ada kawan-kawan aktivis, juga ada teman-teman media. Nah, ada tokoh agama, ada tokoh agama. Jadi bayangan kami di NHK itu kemarin itu ya kita bisa berkontribusi lah misalkan. Kalau selama ini itu
pemerintah itu selalu menggunakan konsultan dari luar daerah, kan? Gawe apa namanya, bikin naskah akademis itu, kan? Pengalaman kami yang lucu itu, ada naskah akademis untuk perda pesantren. Itu yang membuat itu adalah kampus nasional yang tidak tahu pesantren dari Semarang. Sementara di sini itu kampus semuanya kan pesantren. Ada Impafa, ada apa namanya, Pestaim, Safin saja itu, banyak yang santri kok, ini apa dosen-dosennya kan kayak gitu. Itu nggak pernah dipakai oleh pemerintah, jadi lucu itu. Undang wong Jombo yang dia tidak tahu betul-betul pati itu seperti apa. Nah, kita sebenarnya membayangkan bahwa itu akan menjadi bagian dari perhatian kita. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Jadi hari ini adalah hari yang penting untuk bagaimana masyarakat sipil itu berkonsolidasi. Dan saya kira memang momennya itu momen yang menarik ketika sekarang pimpinannya banyak. Kalau zaman pimpinan yang 2 periode kemarin itu kita nggak bisa apa-apa juga. Karena wes sing kono ame ribut, gini kan. Jadi hidungin piro apa kok ribut kan. Itu yang terjadi kan. Sehingga hari ini metode dundungnya berbeda. Makanya saya berharap selamat ribut. Jadi ayo kita ribut bersama. Tetapi kode-kode miskinnya itu aja perkara miskin kan begitu. Kita harus konsolidasi. Biasanya itu begitu. Pengalaman saya, nek orang duit itu konsolidasinya kempel. Tapi nek orang duit itu padu. Itu nek orang nganggur takok bangaya duit begitu kan. Matur nuwun wa muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan kali saya tegaskan lagi bahwa diskusi kita itu kita buat secara santai. Ada minuman, ada snack, silakan dinikmati. Tapi don't sewu snack yang ada di sini, gitu ya, dibacakan media. Gitu. Kemudian yang kedua, kita santai saja karena sudah ditegaskan oleh Bung Bule tadi bahwa kita semua itu narasumber pada kesempatan kali ini. Jadi bukan bermaksud kemudian teman-teman yang ada di depan sebagai pemantik ini menjadi sumber utama, enggak. Tapi kami berharap bahwa di dalam pertemuan kita pada siang hari ini terkumpul inspirasi, ide maupun gagasan dari kawan-kawan. Kalau memang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Bung Bule dan Bung Musa ini, apa yang akan kita lakukan? Itu kan dari kawan-kawan semua. Jadi kami berharap kita setara, itu ya Bung ya. Tidak ada ahli, tidak ada yang lebih pintar, kita setara. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa catatan yang saya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Bule dan Bung Musa ini sebagai pengingat saja pengantar kita diskusi pada siang hari ini. Yang pertama dari Bang Bule menyatakan bahwa kenaikan PBB 2 dilakukan Bupati secara institusional dan tidak sesuai perda yang dijadikan catatan hukum kebijakan tersebut. Yang kedua, Bupati sudah suka hatinya menilai objek tanah sebagai dasar penetapan SJOP yang disepakati rakyat melalui DPRD. 3. Bupati dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa di-impeachment DPRD. Jadi potensi itu ada. Yang keempat, negara dibentuk bukan untuk merampas rakyat, tapi dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, Bupati harus menjadi manusia super, kalau nggak mau ya diturunkan. Siap. Yang kelima, upaya Bupati yang berusaha menaikkan penghasilannya dengan insentif kenaikan pajak bisa dinilai sebagai upaya dan potensi melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dari Bung Saini, yang pertama, orientasi rezim Pemkab sekarang sudah berorientasi pada boleh untung, boleh badi, sama dengan yang dilakukan sesuai dengan background dari Bupati kita pada periode saat ini, yaitu teknik yang berorientasi pada proyek. Kedua, gejolak rakyat terjadi karena tidak ada transparansi dari Pemkab terkait PAD dan alasan real kenaikan PBB yang sekarang berlaku. 3. Kebijakan yang diambil Bupati mendapatkan banyak respon negatif yang berimbas dengan respon kenaikan PBB. Jadi respon yang terjadi sekarang
dari sebanyak masyarakat itu imbas dari tidak adanya transparansi dari pihak Pemkab dan dalam hal ini Bupati. 4. Merujuk pada hasil survei riset yang dilakukan oleh tim MAPA, hasilnya adalah 90% lebih masyarakat Pati menolak kenaikan PBB P2. Ini cara akademis sudah dilakukan survei dan riset oleh dari pihak perguruan tinggi MAPA. 5. Sampai dengan saat ini DPRD tidak responsif terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat, tapi orientasi pada anggaran yang berbau terhadap kenaikan penghasilan pribadi mereka. Saya kira itu catatan-catatan yang tadi jadi pemantik Bung Bulo dan Bung Husaini. Saya berharap pada kesempatan kali saya buka floor, kalau bisa saya tidak membatasi 1-2 orang, kalau bisa semua bicara kami persilahkan. Waktu tidak kita batasi sesuai kesepakatan. Misalkan kok ternyata jam 12 belum selesai masih gayeng, diteruskan ya ayo. Karena seperti disampaikan oleh Musa ini, taruh duit kempel ya Bung ya. Jadi nak misalkan tidak ada siang, ya kempel ngeleh bareng kok. Maka kan dari itu, kesempatan kali ini saya berharap semua bisa berbicara, memberikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir, saya berharap nanti ada kesepakatan kita. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh kita? Karena pada kesempatan kali ini kami tidak tegaskan sekali lagi di depan bahwa penyelenggara sudah memberikan kesempatan kepada Bupati dan DPRD untuk hadir pada kesempatan hari ini. Ini tanda terima surat yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bupati dan DPRD, dan di situ jelas kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan, sehingga kami berharap kesempatan diskusi kita siang hari ini imbang. Tapi kalau misalkan yang dari DPRD maupun dari pihak Bupati maupun Pemkab Pati tidak hadir, ya jangan ini tidak imbang, karena memang pemikirannya kami berharap nanti bisa antara pro dan kontra. Kalau misalnya kontra alasannya apa dan sebagainya. Ternyata alasan ketidaksetujuan dan disampaikan oleh sebagai pemantik dari Pak Bulo dan Bung Musa ini, ya, sementara yang dari pihak Pemkab dan DPR sampai dengan detik ini tidak ada konfirmasi untuk hadir. Jadi saya kira demikian, dan sekali lagi saya sampaikan juga bagi rekan-rekan dari pihak kepolisian atau yang lain, terima kasih kehadirannya, tapi jangan sampai kemudian pada kesempatan kali ini menjadi Anda dan kawan-kawan ini terbelenggu, pekiwuh gitu ya. Jadi monggo kesempatan sudah kita berikan ruangnya untuk panjenengan bisa bersuara. Kami persilakan nanti, saya tidak mencoba termin, tapi setiap satu yang sampaikan kawan-kawan, kalau mau perlu tanggapi kawan-kawan kita tanggapi gitu ya Bang ya. Jadi nggak perlu termin-terminan. Nah, tapi sekali lagi yang pertama harus perkenalkan diri dulu. Kan itu, kemudian nanti sampaikan, kalau bisa bukan pertanyaan ya. Karena kita bukan, tapi kita narasumber bersama, tapi pendapat. Atau mungkin yang Anda rasakan. Kalau misalkan Anda ada terkait kendala, terkait mungkin ada yang mengkritisi PBB P2, kemudian ada tekanan, silakan kalau mau disampaikan, disampaikan oleh Bang Husaini tadi bahwa pihak INKH siap mendampingi kawan-kawan yang mungkin akan menjadi korban dari kebijakan atau kritisasi dan kalau kriminalisasi. Korban kebijakan sesat. Ya, kami silakan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muri dari media Jurnal Sidak Nusantara dan Vice juga, dan Petapa Kedeng juga itu. Dan saya banyak media yang mengikuti. Ini pertama-tama tentunya saya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Selayaknya kegiatan hal seperti ini sering-sering dilakukanlah, karena ini untuk membuka mata kita sebagai masyarakat, untuk rakyat kecil, bagaimana kondisi pemerintahan sekarang ini. Itu mungkin nanti untuk waktu-waktu depan bisa dilakukan hal-hal seperti ini. Terus selanjutnya apresiasi juga atas dari LBH Trate yang dinakodai oleh Bagule dan Dewan Kota dan INHK, karena berkomitmen untuk membela siapa-siapa yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang dilaporkan. Seperti ini sudah isunya sudah panas guys, dari kebijakan pemerintah sekarang ini yang menghasilkan salah satunya
ada nama-nama yang dilaporkan di kepolisian karena pencemaran nama, bukan pencemaran nama baik. Ketika saya konfirmasi ke Pak Bupati kemarin, jawabnya saya tidak tahu. Padahal itu ada nama-nama yang telah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Itu. Jadi saya kira saya tidak ada dendam pribadi dengan Bupati. Saya kira Bupati sekarang ini sen kiri belok kanan. Tuh, itu yang harus menjadi catatan. Ada di salah satu grup ini ada teman lawyer namanya Fatur Roman memberikan komentar atas kebijakan yang ternyata bukan berdasar dari Perda. Karena Perda tadi sudah disampaikan adalah dasarnya 20 sampai 100%. Tapi ternyata sekarang sampai 250%. Jawaban Pak Sudewo apa? Landasannya bukan Perda, tapi undang-undang yang berlaku. Ini san kiri belok kanan menurut saya. Jadi ini kalau teman-teman nanti demo bukan lagi menurunkan PBB, tapi turunkan Bupati saja. Itu menurut saya secara pribadi. Jadi bukan cuma menurunkan PBB, tapi turunkan Bupati. Itu cara tegas. Karena kebijakan-kebijakan seperti ini yang sangat menyengsarakan rakyat. Seperti tadi disampaikan, kalau mau datang itu dipersiapkan bunga dan lain sebagainya, itu betul. Jadi misal Bupati Sudewo kemana, itu seperti ingin disambut seperti raja. Ada karpet merah, ada bunga dan sebagainya, itu betul. Nah itu adalah menurut saya bukan jiwa pimpinan yang betul. Karena itu ingin dipuji atau dihormati yang setinggi-tingginya. Menurut saya itu bukan salah satu ciri khas pemimpin yang baik. Jadi memang kalau memang nanti demo jangan hanya turunkan PBB, tapi turunkan Bupati. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan dendam, tapi kita untuk parti yang lebih baik. Tujuan kita seperti itu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo. Ibu Mbak Mulyati. Tolong untuk kawan-kawan dokumentasinya jangan putus ya. Kawan-kawan dokumentasi jangan putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mulyati dari Margorejo. Kebetulan saya aktivis sosial perempuan ya Pak. Gitu. Jadi memberanikan diri. Saya memberanikan diri untuk mengikuti kajian ini terkait kebetulan kemarin teman-teman dari IPMAFA dan STIP ya dari PMI itu juga kita rundingan seperti itu. Pada dasarnya kalau kita mau mempelajari Pak, sebenarnya ya kita buka undang-undang Perpu itu juga Perda itu sebenarnya banyak yang sama. Karena kita tidak ada yang mau membaca. Coba kita baca satu persatu, itu banyak banget yang melanggar gitu loh istilahnya ini. Jadi kalau masyarakat, mohon maaf, orang desa itu kan tidak tahu NJOP itu apa. Yang mereka tahu, kok saya bayarnya segini, karena saya memang sudah di lapangan seperti itu. Loh kok pajakku tadinya cuma 94.000, saiki jadi 2 juta. Itu kondi. Wong desa itu gak ada yang kenal NJOP Pak. Dan memang NJOP itu saya lihat, itu tidak ada yang sesuai dengan nilai harga tanah aslinya. Iya enggak? Ya kan? Kalau NJOP itu dilihat seperti aslinya, mereka kan lebih teriak-teriak lagi. Karena harga tanah sekarang itu lebih dari harga yang zaman dulu. NJOP yang sekarang itu kan harga tanah zaman berapa puluh tahun yang lalu, ya kan? Itu jadi bagaimana kita juga harus ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat itu. Dengan kenaikan ini memang tulung-tulung semua. Ada lagi satu tambahan untuk pajak makanan. Ya kan, toko kelontong sekarang dinaikkan pajaknya. Yang saya pertanyakan itu makanan yang seperti apa yang dinaikkan pajaknya? Masa toko kelontong yang ambil ini loh Pak, bikin ini harga dengan harga Rp1.000, dia ambil untung paling 50 sampai Rp100. Masa dia dikenakan pajak lagi? Itu sudah tidak masuk di akal lah ya, dengan dia begadang
untuk makan sehari-hari itu loh. Terus pedagang kaki lima itu dia ibaratnya dapat 10.000 sehari aja udah alhamdulillah. Sedangkan kebutuhan sehari-hari itu lebih dari 50.000 rupiah ibaratnya gitu kan. Itu kok masih dikenakan pajak lagi gitu. Memang bupati kita, mohon maaf, saya bukan orang yang membenci bupati, tidak. Siapapun pemimpinnya akan kita dukung. Tapi kenyataannya kok bupati ini saya lihat kok malah semakin seenak-enaknya saja, apalagi menyebutkan nama salah seorang. Kebetulan memang Bang Yayat ini kita tahulah orangnya yang arogan dan sebagainya, tapi apa yang dikatakan Bang Yayat itu sebenarnya memang benar. Saya tidak kenal dengan Bang Yayat itu siapa, tapi itu benar. Kok sekelas bupati bahasanya tidak mencontohkan, tidak mencerminkan kita sebagai seorang pendidik, kita seorang tokoh. Bahasa endasmu itu menurut saya itu bahasa yang sudah sangat kasar. Ketika menyebutkan nama seseorang, ketika juga menyebutkan kemarin itu nama seorang pengacara juga, ya kan? Itu kan sudah menjatuhkan nama seseorang. Apakah itu wajib ditiru? Sementara yang diekspos sama beliau itu bupati, saya lihat di medianya itu kok setiap beliau datang disambut oleh anak-anak kecil dengan lagu kebangsaan dan sebagainya. Gimana kita mau melakukan lagu kebangsaan sementara di sekolah aja sudah jarang menyanyikan lagu kebangsaan. Boleh dilihat siapa di sini yang hafal Pancasila, lagu Indonesia Raya? Oh, jenengan kan zaman berapa eranya? Jajal anak siang sekarang milenial, anak milenial zaman sekarang undang-undang Pancasila itu tidak ada. Bagaimana mereka? Yang saya juga heran, DPRD ini kemana? Calon ini DPRD ini kita pilih ini berdasarkan uang. Ya, kemarin coblosan yang dengan sekian ratus ribu itu, kok untuk kebijakan bupati dia tidak bisa turun tangan. Kok dia kemana gitu loh? Kok tutup mata? Itulah kita jadikan kebijakan. Di mana ketua DPRD, di mana anggota-anggota DPRD yang lain seperti itu. Jadi kok takut? Bukan saya ini ya. Saya melihat kok DPRD takut dengan bupati. Sebenarnya bupati ini siapa dan kelasnya seperti apa gitu, kok sampai mereka sendiri ketakutan gitu loh. Ada apa dan tanda kutip? Anggaran pasti nomor 1 seperti itu. Jadi tolong kita ada diskusi ini. Saya senang banget ada diskusi seperti ini, kajian-kajian hukum seperti ini. Jadi bagaimana kita juga nanti bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, orang-orang yang tidak benar-benar buta hukum. Mereka mau melawan tapi mereka tidak berani. Seperti ini saya di sini juga sebenarnya takut. Sebenarnya saya takut kok. Suka. Karena pasti pesawat gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu. Gak apa-apa karena ini untuk masyarakat banyak. Hidup mati kita itu Tuhan yang atur gitu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kami silakan yang monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dari Kompas. Memang untuk menyikapi kebijakan pajak 250 ini memang sangat sudah berdilema di masyarakat, dan kita sendiri sudah mencermati dan memahami di semua sudut kota Pati, khususnya Pati Utara ya. Seperti ada lampiran yang dari jaksa kalau mau pelayanan harus lunas PBB ya. Kita sudah mencerminkan kebijakan yang sudah tidak pro rakyat dan tidak menyejahterakan sesuai apa itu untuk sesuai janji politik. Mohon maaf, kita tidak bicara politik dan kita di sini ingin bicara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Di sini kita mencermati dengan dilema ini sangat-sangat menyayangkan dan sangat disayangkan dengan kebijakan Bapak Bupati. Dan di sini saya berterima kasih sekali kepada sumber yang telah ada dan memberikan motivasi dan semua kejelasan keterangan apa yang harus kita lakukan ke depan di tanggal 13 Agustus itu untuk satu komando. Biar kita tidak tebar masalah, tebar itu dilakukan gitu. Kita sendiri tidak takut ya. Oke.
Kita asli Pati, bukan pendatang, dan kita tidak ingin dijajah atau diperas. Ya, saya dari Kompas siap di depan untuk melawan ini kebenaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Dan untuk selebaran yang dari jaksa, kita sendiri menentang dengan keras apa itu kebijakan atau tekanan bagi untuk masyarakat. Masa pelayanan harus membawa surat tulis lunas PBB? Lah untuk golongan menengah ke bawah akan dibawa kemana? Ayo tanya, ya jawab. Akan dibawa kemana itu untuk golongan menengah ke bawah? Itu bukan kemerasan tapi penindasan lebih dari penjajah Belanda. Oke? Kita sini butuh satu komando untuk tanggal 13. Takbir! Cukup di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutkan nama saya Hadi. Mungkin Coba nggak kelihatan berdiri mas, berdiri aja supaya tutupan ya. Nah, coba karena nggak kelihatan ya, tutupan Mas Sumadi. Ini sih bunuh Mata ini ya. Saya perkenalkan nama saya Hadi dan salah satu nama yang masuk daftar intimidasi. Dan saya masyarakat biasa yang mengalami suatu dampak pajak yang 260%. Memang saya mendapatkan warisan dari orang tua itu totalnya ya lumayan banyak. Akhirnya itu aja kan belum membayar yang tahun lalu karena keadaan perekonomian yang sekarang mengalami suatu keterpurukan. Nah, akhirnya di media itu saya itu membuat suatu komen aja, jadi bukan membuat suatu narasi atau membuat suatu berita story gitu. Dan itu saya juga tidak ada bukti untuk saya menyebarkan nama baik. Ternyata saya didatangi oleh Resmob. Itu ada 7 orang. Saya seperti dia didatangi dan saat ini sampai saya berbeda. Itu juga. Tapi saya tidak mundur. Itu juga. Dan saya sempat bertanya, kesalahan saya di mana? Pelanggaran saya di mana? Di situ. Akhirnya saya malah pancing untuk perang. Itu juga. Karena saya berprinsip gini, saya mati kapan saja pasti saya mati. Tapi saya akan melakukan ibadah karena saya dikasih kesempatan ulang. Saya akan berjuang ini untuk melakukan ibadah. Karena saya melihat masyarakat banyak warung di mana. Ya, tolong singkat diceritakan aja kejadiannya apa. Kejadiannya saya didatangi dengan intimidasi dengan alasan di media itu dengan alasan mencemarkan nama baik. Dan saya pertanyakan mereka, ternyata dari suatu kelompok yang menamakan masyarakat terakhir peduli Pati. Itu aja sementara. Terima kasih untuk waktunya. Ya, maksudnya tolong disampaikan ya. Dengan yang tekanan yang dengan hadapi itu apa saja, atau mungkin dengan apakah dengan BAP atau apa dan sebagainya. Saya di BAP, di situ saya tanda tangan ada berapa lembar. Seperti kita mengajukan kredit ke bank itu di situ. Dan juga saya tidak boleh membuat video dan foto itu yang saya ambil itu saya curi. Ada nama itu juga. Makanya saya tidak bisa mendapatkan gambar semua yang utuh. Itu juga. Yang saya dapatkan itu cuma nama-nama ada 5 orang. Salah satunya saya. Dan yang lainnya juga sudah nggak tahu saya kan itu juga. Dan saya ditanyai ada kepentingan enggak, disuruh dari siapa, di belakangnya siapa, dulu dari salah satu calon bupati siapa. Saya bilang saya golput, saya aja tidak ikut pencoblosan. Dan sempat salah satu oknum itu, tangkap oknum ya Pak, itu minta sesuatu. Saya kan punya hobi lah apa juga, itu minta ribut, mau diminta. Dan saya herannya itu loh Pak, kenapa dia yang diminta apa Mas? Yang diminta? Saya punya peliharaan burung Pak. Nah, itu sampai dia minta. Memang belinya itu dari kita beli uang sendiri gitu juga Pak. Jadi model kayak gitu. Dan saya juga dalam waktu berapa hari itu setelah didatangi
simpang siur masih Pak mereka lewat rumah itu, dan berapa hari kemudian ada datang lagi. Tapi jangan kenal, karena jangan sampai nanti kemudian ternyata Saya kenal muka, saya kenal muka, dan salah satu rombongan itu ada 2 saya kenal, dan saya punya nomor kontaknya. Jangan pastikan bahwa itu memang dari Iya, dari Resmod. Saya kenal semua, kenal muka, dan yang 2 saya kenal lama. Yang lainnya itu cuma saya kenal langsung lah Pak gitu. Itu. Terima kasih waktunya. Orang kenal dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo, umbok, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak pemimpin acara yang mengadakan acara ini, dan semuanya rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyaknya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kegaduhan tentang naiknya PBBP 2 Kabupaten Pati yang sebesar 250%, itu sebenarnya kita sendiri juga jadi bingung. Kenapa jadi bingung? Karena perwakilan kita di DPRD sendiri ini tidak ada yang mewakili atas nama masyarakat. Akhirnya kita berkumpul di sini atas nama asas penderitaan masyarakat. Karena apa? DPRD sendiri itu mempunyai fungsi kurang lebih ada 3. Satu, tentang legislasi. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pengawasan. Saya berharap di sini karena ada DPR yang mengusung Pak Bupati, harusnya dia sendiri yang bisa menjelaskan. Saya sendiri juga waktu itu miliknya Gerindra. Saya waktu itu presiden pun saya pilih Prabowo. Cuma giliran Pak Bupati saya pilihnya Wahyu. Jadi Taruhan ya? saya harus terus terang. Nah, terlepas apa yang disampaikan, di sini saya tidak ada suka atau tidak suka dengan yang namanya Pak Sadewo. Perlu dicatat ya, saya tidak pernah tidak suka dengan person. Tetapi yang ingin saya katakan kebijakannya. Kenapa Pak Sadewo pada saat menyatakan 250 itu tidak mengadakan pelatihan diri dulu atau riset dulu bagaimana situasinya Kabupaten Pati ini? Apalagi yang namanya pajak itu, karena saya bekas kepala desa, setahu saya pajak itu adalah kalau kepala desa dan perangkat desa itu tugasnya perbantuan, tidak wajib. Yang wajib menarik gas pajak. Nah, monggo. Mumpung di sini juga ada Pak Cuk PPDI ini perangkat, bisa bicara nanti. Jadi mohon maaf, apa yang ingin saya sampaikan, tolonglah dikaji ulang, dikaji kembali tentang 250% itu tadi. Karena apa? Pendapatan per kapita rakyat kita di Kabupaten Pati ini. Kalau dibilang pajak itu hanya 1 tahun sekali, ini loh teman-teman wartawan setiap hari tidak dapat duit untuk makan. Karena nggak ada yang gaji mereka, apalagi memikirkan pajak tanah dan bangunan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Sadewo atas kegaduhan ini, akhirnya saya ikut bersuara. Tolong dikaji ulang. Terima kasih. Saya bukan tidak suka dengan Pak Sadewo. Saya justru mendukung Pak Sadewo apabila Pak Sadewo menurunkan 250% itu. Oh, Pak Yaya, oke. Coba kita sama-sama menjaga kondusivitas Pati, karena Pati ini bukan milik yang menang atau yang kalah. Pati ini milik kita bersama. Terima kasih. Akhirul kata, apabila ada kata saya yang salah, karena saya manusia biasa, kesempurnaan milik Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Tahu bos ngomong kayak gini rasanya kayak bupati tahun akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Masuk ini ketua PPDI Merah Putih ya, betul. perangkat desa. Ya, nama saya Agus Suryadi. Nabila ngetrennya ya. Cuk. PAW Bupati atau ora? Yang pertama tes. Yang pertama yang jadi korban adalah saya. Di samping ini yang terakhir, Mas Budi, ya. Tetapi saya yang pertama yang melakukan bukan hanya di WA Group Noto Projo. Pada hari Kamis malam Jumat itu setelah ada acara yang pertama tahlilan, kami umumkan bahwasanya satu persatu memang awalnya ada semacam kenaikan yang sangat signifikan, tidak hanya 250. Kemudian satu persatu saya undang, saya sampaikan si A ini dari 2004 sekian, kemudian PBB P2 di 2025 ini sekian, berarti ada 1000%. Bahkan di desa ini saya mohon maaf ya, asik saya Jebul Unut paling Gunung Ungkap. Nah, di situ ada yang mencolok sekali, ada 18 kayak yang semula 200.000 jadi 6 juta. Kemudian yang katanya error human. Kemudian saya tulis di WA Group Noto Projo. Intinya tulisan saya itu hanya mungkin beberapa kata. PDB P2 Kabupaten Pati mengalami kenaikan 750%. Rakyat menjerit payah payah. Kemudian di malam Jumat itu share dibaca oleh ini perlu tak ya Pak Kiai Khalid, kok tidak sekalian 1000%? Itu tanggapannya. Kemudian di pagi harinya langsung konon ceritanya iklannya langsung dibuka. Tuh Pak Kiai Khalid dari Pas FM ya. Kemudian pagi harinya saya dapat undangan Bupati lewat inspektorat tanggal 16 Mei 2020. Ketika itu undangannya pagi, kemudian undangan resmi, kemudian dicabut lagi, ulang lagi jamnya jam 2 karena hari itu hari Jumat tanggal 16. Kebetulan saya mau ke Pekalongan dalam rangka ya ada misi-misi tertentu di Pekalongan di PPDI Merah Putih. Kebetulan saya juga ketua umum PPDI Merah Putih pusat. Nah, di situ saya disuruh untuk mencabut pernyataan itu. Dan juga disuruh untuk meminta itu di inspektorat. Jadi inspektorat yang saya disuruh untuk mencabut pernyataan karena itu tidak tepatnya ceritanya gitu. Tidak tepatnya untuk menyampaikan aspirasi. Kan ada tempat, kan dewan kan itu tempat aspirasi. Kalau saya menyampaikan ini, apakah ada gejolak? Saya ngerti. Ya itu provokatif. Mana ada unsur provokatif? Saya bilang itu. Yakin unsur provokatif. Kemudian Pak,
daripada jam 7 harus saya sampai Pekalongan, mulai jam 2 sampai jam 16.20. Kemudian dengan termasuk membuat surat pernyataan, kemudian yang mendiktes itu, kemudian tak tulis, tidak kabut, tapi skripsinya masih pasif. Ini artinya bahwasanya ketika kebijakan itu tidak sesuai dan ada yang menyampaikan aspirasi, maka ya mohon maaf, saya harus menyampaikan adanya. Maka bupati-bupati ini kayaknya arogan seperti yang dialami oleh bupati-bupati arogan. Kemudian kenaikan saya bisa, ini mohon maaf, saya bisa membawa DHKP daftar himpunan petani pajak itu mulai tahun 2014 sampai 2024. Saya ingin membuktikan bahwasanya bupati-bupati ketika itu ngomong dengan nyinyir, dengan pakai kotak kepalanya tidak. Kasih. Ya. Intinya bahwa beliau sejak 10 tahun PBBP juga tidak pernah mengalami kenaikan. Tak bawa itu dia kali 10 tahun. Ternyata mengalami kenaikan. Meskipun itu 10%, tak mungkin 5%. Dan di tahun 2024 memang tidak ada kenaikan. Memang. Kemudian tak sandingkan lagi dengan Pergub 12 2024. Mana waktu itu masih Pak Eji Agar bupatinya. Di pasal 4 bab 4 tentang kenaikan NJP untuk mengalkulasi di sana itu kan dasarnya dari NJP. Itu di pasal 4 di angka 1 tertulis bahwasanya intinya kenaikan NJOP minimal 20%, maksimal 100%. Jadi ini sampai 200%. Itu saya juga protes di situ. Kalau jenengan memanggil saya bupati, panggil lewat inspektor, tolong inspektor, saya ketemukan dengan bupati. Saya bilang gitu. Saya sendirian nggak apa-apa, cuk nggak apa-apa. Hanya tinggal 2 tahun yang lain saya. Di perangkat desa, tinggal 2 tahun. Dan sampai saat ini kemungkinan di desa saya yang belum terbagikan pajaknya. Karena kesulitan. Berapa sih nominal untuk PDB P2 di Cibulu? Tidak ada. Hanya ada perubahan ketika nanti ada 250 ke atas sampaikan berapa. Nah ini kemudian tadi ada dari Hikmah melakukan survei, kami pun juga melakukan survei meskipun lewat komunikasi bahwasanya 90% kenaikan PDB P2 250 tidak setuju. Ini dasar dari perangkat desa. Dan mohon maaf, mungkin ada yang juga lunas, itu juga perlu dipertanyakan. Lunas itu uangnya dari mana gitu. Nah ini ada terpakai. Kemudian yang terakhir saya sepakat dengan tadi usulan jangan sampai kemungkinan ini kan ada unsur mungkin tindak sanksi administrasi, karena sanksi administratif bahwasanya pelanggar karena Pergub 12 2024. Tetapi saya yakin suatu kapan pun juga pasti ada celah-celah untuk menggulingkan bupati pasti. Insya Allah. Kemarin saya
Gak ngerti ya? Ya itu ya. Insya Allah ada jelas Pak. Saya kemarin barusan tanggal 11 kemarin dari 5 sampai tanggal 11 saya juga ke pusat sana, kemudian ketemu Bang Castro dan kawan-kawan, tapi juga yang dari pusat. Insya Allah tinggal kedukungnya. Kalau bupati-bupati kemarin menandang Mas Kudul, Mas Yaya Kudul, 50.000 akan saya datangkan, tetapi PPD Merah Putih siap mendampingi masyarakat lebih dari 50. Demikian ya, yang target yang pertama adalah turunkan bupati. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini. Ya bisa nggak usah maju di penting berdiri deh. Nggak usah maju deh waktu biar efektif. So berdiri aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtoba, kabar biasa Pak. Yang kebetulan terdampak atas kenaikan lagi sebetulnya rekayasa data, kenaikan kelas dari objek pajak. Dan kemudian saya sendiri sudah terkena dampak tersebut. Jadi saya berusaha untuk memberikan penyampaian karena saya sudah pernah datang ke kantor BPKAD klarifikasi, dan katanya di sana itu akan melakukan penyisiran. Ya, tapi kemudian yang terjadi, data yang saya ajukan itu tidak ditindaklanjuti atau tidak diminta untuk sebagai bukti gitu ya, hanya kata-kata saja. Jadi istilahnya mereka juga ada ada pengesampingan aduan gitu. Ya, itu yang terjadi di sana ada di kolom prosentase pajak yang nilai objek yang dikenakan pajak. Jadi kalau ada tadi yang bilang bahwa tidak ada kenaikan dari 2014 itu bullshit namanya, bohong Mbak. Jadi itu bisa dimainkan di setiap kelas, setiap tahun itu pasti ada naik. Tapi untuk menyeimbangkan pasti akan ada di kolom nilai objek yang tidak kena pajak, bisa dilihat di kitab pajak. Kemudian prosentase itu bervariasi. Untuk tahun ini 2025 itu ada yang 50%, ada yang 39%, ada yang 100%. Bisa dilihat nanti. Dan itu bisa dikatakan apakah itu celah hukum atau pelanggaran hukum atau apa? Saya yang ahli hukum itu ya. Ya. Yang nomor 2, ini adalah keluhan masyarakat yang di mana Kota Pati ini mayoritas agama Islam ya Pak. Ya. Yang kemudian di pesisir sini adalah banyakkan orang-orang NU dan PKB ya. Bapak tadi yang mewakili PKB ya, NU ya, saya nggak kenal namanya. Di sini anak-anak dipaksa untuk pulang sekolah itu lebih dari jam 12 untuk anak SD ya. Berarti itu menghilangkan kesempatan untuk belajar lagi Mbak, ngaji ya, dipaksa seperti itu. Jadi saya curiga gini Pak, ini ada program pemerintah yang namanya MBG, seolah-olah MBG ini adalah mengurangi jatah hari untuk MBG dari hari Sabtu supaya ada pengurangan anggaran untuk di sana gitu loh. Jadi dipaksa anak yang nanti hadir setelah 1:30 sudah siap-siap dipulangkan jam 1:30 atau 1:30. Itu kapan istirahatnya Pak? Jadi saya mohon orang-orang yang duduk di lembaga keagamaan itu bersuara yang keras. Kan gimana itu namanya istilahnya membunuh masa depan anak-anak kami yang bisa untuk menjadi kesuma bangsa Pak di bidang agama Pak. Kan kalau nggak diperjuangkan, saya ambil sendiri Pak. Saya akan datang ke kantor dinas pendidikan, saya goblokkan itu semua itu. Pimpinan dinas pendidikan yang tahu itu. Jadi gitu Pak, saya marah sekali itu Pak. Anak tidak beri kesempatan untuk istirahat, kan kurang ajar namanya. Jadi saya curiga di sini ada program MBG itu memang dipaksakan. Apalagi ada sekolah yang namanya sekarang digabungkan ya, karena alasan tidak ada
muridnya. Padahal itu sekolah sudah dibangun sejak zaman Presiden Soeharto dengan dana impres namanya. Dan kemudian kalau misalnya ini sekolah ini oke digabungkan, tapi saat dana MBK keluar, ini direkayasa bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Satu sekolah direkayasa data muridnya, kemudian dimasukkan untuk MBK, padahal sekolah tersebut tidak ada muridnya sama sekali. Salah nggak itu, Pak? Untuk korupsi, Pak? Disitulah. Jadi kita harus tahu program MBK ini itu dari nasional, tapi anggarannya dari mana? Bisa dari PAD atau tidak? Nah, kalau PAD jelas sekali itu. Jadi kenapa untuk pemerintahan daerah ini yang katanya PAD-nya kecil tadi, dia mempunyai beban untuk memenuhi MBK tadi, yang dimana setiap siswa setiap hari dikasih makan itu tadi, karena dia menghalalkan segala cara dan semua dipajaki. Kan gitu, Pak. Apalagi namanya tadi kemarin itu saya dengar dan saya saksikan sendiri di alun-alun Juara itu sudah didata semua. Kemudian atas dasar apa itu kemudian di stop ya. Katanya itu diambil dari nilai bruto jualan orang-orang kaki lima. Kan luar biasa itu, Pak ya, Pak. Nilai bruto itu tahu kan? Kalian semua kan? Ada semua tahu kan? Ya kan? Bukan keuntungan tapi semua di total. Padahal namanya minuman rentengan atau apa itu kena sudah PPN atau belum? Ya. Sudah. Kemudian dijual lagi, kok dikasih PPN lagi, kan goblok namanya, Pak. Itu loh. Itu ketololan apa memang sengaja apa memang membodi rakyat gitu. Itu loh maksudnya. Dan itu harus diperhatikan. Gitu saja, Pak. Ya, untuk orang-orang yang digeluti keagamaan, saya bilang bahwa kami menolak yang anak-anak yang diminta jam tambahan sekolah tadi. Itu. Soalnya itu akan mengurangi jam istirahat anak-anak dan tidak bisa mengaji. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih tapi sekali menekankan bahwa maksud dari kami adalah berharap forum ini jadi objektif. Itu artinya makanya kami tekankan sekali bahwa tadi kita mengundang DPR, kita mengundang pihak Pemkab untuk menjelaskan dasarnya dan kita adu gagasan itu dengan kawan-kawan yang ada di sini. Tapi karena ketidakhadiran, jadi kemungkinan kita kan ini malah jadi luapan emosional dari masyarakat. Kami tekan sekali lagi demikian karena memang ini beritanya cepat sekali. Barusan saya dapat kiriman ada kawan atau intel tidak tahu yang sekarang melempar dan sudah melaporkan kegiatan dengan fotonya ke pihak lingkaran istana. Ini makanya kami mohon untuk dokumentasi jangan putus, ya. Tidak ada pihak yang sekarang sudah melaporkan dan saya mendapatkan kiriman fotonya yang dilaporkan dari sana kebetulan teman yang mengirim kami. Terima kasih, monggo silakan. Tapi supaya jangan menyurutkan gitu ya. Monggo. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah gitu ya, tidak apa-apa. Oh, backlight ya, monggo di sini. Halo, backlight monggo. Ya, yang kami hormati moderator yang alhamdulillah pada siang hari ini memfasilitasi forum yang sangat baik. Yang kami hormati guru hukum saya, Pak Bule. Yang kami hormati guru gerakan sosial saya, Mas Husen, dan seluruh aktivis-aktivis senior se-Kabupaten Pati yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan untuk saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kang Ipul, lebih familiarnya dengan Kang Ipul. Saya bagian dari INHK, Institut Kebijakan Hukum dan Publik, dan yang kedua kalinya juga saya bagian dari Jaringan Muda Nahdliyin atau MU Kabupaten Pati. Merespon atau ikut serta memperkuat apa yang tadi sudah disampaikan kawan-kawan, saya akan menggunakan pendekatan hukum politik dan psikologis. Terkait tentang akhir-akhir ini banyak terjadi kebijakan yang problem, sebetulnya tidak hanya PBB
tapi juga ada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang bahkan itu bikin gaduh di wilayah kita, ada songoren, ada sekolah 5 hari dan lain sebagainya. Kita perlu memahami, tadi sudah disampaikan oleh Bang Bule, negara kita atau prinsip pengelolaan pemerintahan tidak bisa melepaskan atas teori trias politika, yang mana kekuasaan atau kewenangan dibagi atas 3, yaitu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sedangkan pada posisi ini hari di tatanan legislatif yang memiliki kewenangan controlling legislasi maupun budgeting, ada sisi-sisi kekosongan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang katanya keterwakilan kita di Dewan sana. Sehingga apa? Sehingga pada kesempatan sampai hari ini bupati kita, yaitu Bapak Sadiwo, secara psikologis itu merasa paling superioritas. Dia memposisikan bukan sebagai bupati menurut pandangan saya, tapi memposisikan sebagai seorang raja. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang difatwakan itu sifatnya wajib. Dengan mengesampingkan apa? Kalau berbicara pemerintah, kita tidak bisa melepaskan semua apa yang dilakukan pemerintah harus berbasis pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Di sekian kebijakan wabil khusus PBB ini, ada beberapa asas yang betul-betul ditabrak dan dikesampingkan oleh Bapak Bupati, yaitu 1, asas kepastian hukum. Bagaimanapun juga negara kita negara hukum, semua perbuatan pejabat negara atau seluruh unsur yang ada di dalamnya itu tidak boleh menabrak dan mengesampingkan regulasi atau aturan hukum yang untuk menjamin kepastian kepada masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Bule, kebijakan tersebut inkonstitusional. Yang kedua yaitu asas apa? Asas yang secara substansi melibatkan partisipasi publik atau partisipasi masyarakat. Terkait tentang PBB ini, kita melihat dan mendengar bersama bagaimana bupati kesannya sok cuek, sok angkuh dengan apa yang disuarakan dan apa yang disampaikan dari bawah. Padahal dia harus sadar, tanpa adanya rakyat yang ada di bawah, tidak mungkin dia menjadi bupati. Itu perlu dipahami. Maka dari itu, sudah seyogyanya sebagai seorang pemimpin atau eksekutif itu tidak bisa mengesampingkan aspirasi-aspirasi atau harapan dari masyarakat dan mengesampingkan tatanan undang-undang administrasi, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat secara psikologis, berbicara parti tidak hanya pada kesempatan kepemimpinan ini hari, kita juga harus fair, kita juga harus objektif. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hussein, ini bukan sesuatu yang baru, cuma caranya yang berbeda. Jika lebih pemerintahan sebelumnya lebih soft dalam menggalang ngapunten nggih, anasirnya lebih ke kapitalisasi dan mengembalikan modal atau lain sebagainya, ini tuh kurang lebih hampir sama, cuma caranya lebih frontal. Orang shock dengan yang sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini di kepemimpinan seperti ini itu menyisakan persoalan. Kita sama-sama tahu banyak persoalan di partai itu yang saya yakin itu hanya menunggu momentum saja, seperti pusaran gunung es. Semuanya tahu ada persoalan agraria yang sudah dulu sampai hari ini belum selesai, bahkan itu fatal, yaitu 170 hektar di Desa Karangsari, Kecamatan Cilwak. Itu fatal secara hukum, fatal secara moral. Tapi kenapa itu tidak pernah disuarakan? Itu persoalan sisa-sisa dulu. Juga ada persoalan agraria di pegunungan sana, dan masih banyak termasuk yang terkendeng dan lain sebagainya. Kita harus fight. Nah, melihat dua kepemimpinan ini, secara teori sifat kepemimpinan, ketika kita mengharapkan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang menghadirkan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat, otomatis pemimpin itu juga memiliki sifat-sifat yang menunjang ke situ. Akan tetapi faktanya berbeda. Faktanya apa? Arogansi. Faktanya tidak mau mendengar masukan.
faktanya merasa sok memiliki kekuasaan, merasa sok memiliki Jakarta, merasa sok memiliki presiden. Bahwasanya beliau harus tahu, saya lebih unggul daripada beliau karena saya merasa memiliki Tuhan. Itu yang perlu dipahami. Nah, dari apa yang saya paparkan di situ, solusi konkret yang coba saya tawarkan barangkali ini menjadi sebuah gerakan sosial. Karena salah satu muara yang menurut kacamata saya adalah fungsi legislatifnya ini tidak berperan. Maka dari itu adalah bagaimana dengan pembagian kekuasaan atau trias politika itu DPR kita dorong. Kalau dia bisa didorong, kita paksa sebagai keterwakilan kita untuk melakukan salah satu fungsinya, yaitu fungsi apa? Fungsi kontrol. Dia terjadi check and balances antara eksekutif dan legislatif. Jikalau ini dibiarkan saja, ya sampai kapanpun akan terjadi kegaduhan seperti ini. Maka dari itu, tatanan teknisnya adalah bisa melakukan gerakan moral, bisa melakukan gerakan rakyat, yang ketika ada bapak-bapak tadi menghendaki terjadinya impeach, ya monggo dilakukanlah gerakan hukum. Itu. Jadi atas problematika di daerah kita dan kepribadian pemimpin kita ini hari, solusi yang kami tawarkan adalah bagaimana kita melakukan seruan atau gerakan-gerakan moral, gerakan rakyat, gerakan hukum, sehingga check and balances di pemerintahan itu terjadi. Sehingga pemerintah itu tidak merasa sok paling berkuasa yang memiliki otoritas. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar, mewakili mahasiswa dan juga gerakan besok 13 Agustus. Di sini Namanya siapa? Fajar. Oke. Gini Pak, asal mulanya kenapa ada gerakan 13 Agustus. Jadi saya itu kurang setuju dengan adanya PBB 2 yang berkenaikan ini. Nah, terus saya sempat mengkritik salah satu akun itu gimana masalah terkait transparansi anggaran. Terus dia bilang inspektorat dan lain-lain. Nah, terus kemarin ada adik kelas saya KMI telah melakukan demo, tetapi dapatnya kurang gitu. Dan terus gimana Mas kira-kira ini untuk gerakan berikutnya? Kira-kira ada nggak? Nah, terus hanya 2 orang Pak yang inisiasi itu. Coba Mas buat pamflet. Kapan Mas? 13 Agustus. Nah, kenapa 13 Agustus? Karena di sana ada hari kemerdekaan. Karena hari kemerdekaan Indonesia merdeka, tapi kenapa harus kenai pajak seperti itu? Maaf. Jadi gini, sempat kemarin saya bicara soal perda. Saya tidak tahu hukum, tetapi saya cek di artificial intelligence terkait PBB 2. Apakah dasar apa sih namanya? Pengenaan perda nomor 1 tahun 2004 bisa dijadikan dasar payung hukum? Ternyata AI mengatakan tidak bisa. Dengan dasar 14 tahun itu tidak bisa, karena sepakat dengan Pak Tova itu tadi, beberapa tahun selama 14 tahun sudah ada peningkatan. Jadi dasar 14 tahun di DKI tidak bisa. Oke. Dan ini Pak, dalam saya pribadi mewakili teman-teman semua. Sekali lagi, dalam politik tidak ada sentimen. Saya tidak ada sentimen sekalipun terhadap Pak Sudewo. Saya berpikir objektif. Terus dia mengatakan bahwa ini ada penumpang gelap, di sini ada pemainnya. Nah, jika ada penumpang gelap sekalipun, apakah dia bisa menggerakkan semua massa? Dan di sini, jaringan bisa cek di warung kopi, di segala penjuru, di Puncak Wangi, di Sukolilo, dari Jaksel maupun sekalipun, pasti rakyat berkeluh kesah terkait PBB. Artinya ini bukan penumpang gelap, tapi memang masyarakat yang terjadi seperti itu. Gitu. Dan bukan. Mohon maaf ya Pak. Oke. Nah sebenarnya ini nanti tuntutan kita sebenarnya hanya simpel, kembalikan pajak PBB kedua sebelumnya. PBB kedua sebelumnya dalam arti gini. Emangnya pendapat selain PBB itu nggak ada? Mungkin CSR ataupun ada beberapa berita dari Pati telah mendapatkan dana Pemprov sebesar 316 miliar
nah itu benar atau tidak, itu artinya kemana? Dan saya ingin tanyakan seperti ini, PBB itu kehendaknya kabupaten atau provinsi? Semisal di provinsi, semisal di kabupaten, berarti kan dana PBB tidak bisa diaudit. Ini maksudnya siapa? Kan kita bisa tahu semua gitu. Nah, terus yang kedua itu transparansi anggaran. Selama ini transparansi anggarannya nggak jelas. Kabupaten membutuhkan dana PBB, bukannya efisiensi anggaran, kalau benar tidak serigala itu yang kurang, menurut saya itu kurang pas. Lalu tolonglah kita itu bersama ikut sertakan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Nah, terus dibantah lagi, kan sudah ada kemarin tentang Pasopati sepakat dengan itu, tapi kan Pasopati tidak memungkinkan bisa mewakili aspirasi masyarakat sekabupaten. Gitu. Apakah Pasopati ini sudah dikondisikan atau tidak, saya kurang paham. Tetapi artinya di kabupaten masyarakat itu tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh kepala desa seperti itu. Oh, benar sih kami. Bisa dulu. Nah, apakah pendapatan ini hanya untuk PBB pembangunan saja itu loh, Pak? Lalu sekarang posisinya PBB itu kewenangan kabupaten atau pusat yang tidak bisa diaudit. Nah, terus tadi yang dulu dari jaksa itu ada intimidasi, harus ada tiketnya harus lunas, perpajakan harus lunas PBB. Itu selama saya melihat ya, kenapa Pak pelayanan pemerintah itu kan gratis, kenapa harus ada intimidasi, harus apa sih namanya, bersyarat harus menjadi pelayanan seperti itu, harus lunas seperti dulu, kan nggak bisa gitu. Nah ini Pak yang saya tanyakan juga, ini kan tadi kita mengundang DPR, ya kan? Tadi kita yang mengundang DPR, mengundang bupati nggak datang, ya kan? Kira-kira ini saya menanyakan kepada senior-senior semua, kira-kira perlu nggak setelah acara ini kita adakan audiensi lagi dengan DPR? Nah, karena gini, yang diajukan, yang dijadikan acuan kan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang disepakati oleh DPR, ditandatangani oleh Pak Hingga selaku PJ. Nah, apakah ketika tahun 2024 itu sudah dilaksanakan kenaikan? Gitu. Kemarin saya sempat menyinggung juga dan mungkin beberapa ditanggapi oleh Pak Manurung ya. Terus dia bilang kayak gini, oh dasar yang naik itu kan cuma 20-20% itu bukan PBB-nya, tetapi NJOP-nya. Berarti PBB itu bisa naik di atas 250%. Gitu. Terus dia bilang lagi, jika semua masyarakat bisa menilai NJOP, ya gagal hukum kita ini enggak. Itu yang buat saya aneh gitu. Semua apa sih namanya, kontraktor, masyarakat, kalaupun dia tidak bisa menilai NJOP, setidaknya kita kan harus tahu gitu. Rumus-rumus menilai NJOP seperti apa, minimal tahu rumusnya lah, seperti dasar hukum NJOP-nya seperti apa gitu.